Eh, hai. Halo semuanya, aku Isma Fitria dan di video kali ini aku akan ngebahas tentang kasus aneh David Lewis yang penuh misteri. Tetapi sebelum memulai, ada baiknya kalian klik tombol subscribe di bawah ini agar kalian dapat notifikasi saat aku upload nanti. Ada satu kasus orang hilang yang cukup aneh dan menarik untuk dibahas. Dan biasanya kasus ini terjadi dengan diawali oleh sesuatu yang normal. Salah satunya adalah kasus aneh David Lewis yang meskipun telah terpecahkan, namun misteri yang menyelimutinya tidak akan pernah hilang. Saat itu adalah akhir pekan Super Bowl 1993, tepatnya pada tanggal 28 Januari, saat istri dan putri kecil dari seorang pengacara berusia 39 tahun yang juga anggota Asosiasi Pengacara Amerika, David Glenn Lewis ini meninggalkan rumah mereka di Amarillo, Texas untuk pergi berbelanja ke Dallas yang berada sekitar 400 mil jauhnya. Itu adalah perjalanan akhir pekan ke Dallas yang sering mereka lakukan, sehingga tak ada alasan untuk mereka berpikir bahwa perjalanan kali ini akan menjadi sesuatu yang aneh dan takkan pernah bisa mereka lupakan. Saat kembali ke rumah mereka yang tenang, mereka tidak menemukan Lewis dan mobilnya. Mereka menganggap dia hanya keluar sebentar dan akan segera kembali. Dugaan tersebut tentu saja wajar, karena saat itu mereka menemukan ada sepotong sandwich yang baru dibuat di lemari es, cincin kawin, dan arlojinya ada di meja dapur. Hanya saja dugaan mereka tak pernah terbukti karena Lewis tidak pernah pulang sejak hari itu. Misteri aneh hilangnya David Lewis ketika pihak berwenang dihubungi pada tanggal 1 Februari. Mereka dengan cepat menemukan bahwa tidak ada tanda-tanda perampokan atau pembobolan, sehingga diduga tidak ada kejahatan terancam apapun pada saat itu. Pihak berwenang juga akhirnya menentukan bahwa dia terakhir dilihat oleh tetangga pada tanggal 30 Januari. Mobil Lewis yang hilang tidak butuh waktu lama untuk ditemukan. Lalu pada tanggal 2 Februari, mobil tersebut terlihat ditinggalkan di gedung pengadilan wilayah Potter di pusat kota Amarillo. Dan semua uang tunai, kartu kredit, dan kunci rumah dia tinggalkan di dalam mobil, seolah-olah dia akan segera kembali ke mobilnya. Dari hasil wawancara dengan rekan kerjanya, mereka menemukan bahwa dia telah meninggalkan kantor lebih awal pada tanggal 28, pulang sekitar tengah hari setelah mengeluh tidak enak badan. Seorang temannya mengklaim bahwa dia melihat Lewis di bandara Amarillo setempat tanpa membawa barang bawaannya, dan beberapa saksi lain termasuk wakil sheriff juga melihat Lewis di sekitar kota dan menggambarkan bahwa dia terlihat sangat gelisah. Beberapa petunjuk aneh lainnya yang muncul adalah bahwa seseorang telah menyetor uang ke rekening bank Lewis pada tanggal 30 Januari, dan pada tanggal 31 Januari seseorang telah membeli 2 tiket pesawat, satu dari Dallas ke Amarillo dan satunya lagi dari Bandara Internasional Los Angeles ke Dallas, keduanya atas namanya. Karena tidak menemukan bukti adanya tindak kejahatan, saat itu polisi berasumsi bahwa David Lewis ini dengan sukarela memutuskan untuk pergi meninggalkan kehidupannya. Namun tentunya keluarga Lewis tidak bisa menerima begitu saja pernyataan polisi tersebut. Menurut mereka, Lewis adalah kepala keluarga yang penuh kasih, yang sangat menyayangi istri dan putrinya. Terlepas dari semua ini, polisi tidak menemukan bukti dan petunjuk untuk melanjutkan investigasi, dan kasus David Lewis akhirnya menjadi dingin. Setidaknya sampai sebuah misteri tak terpecahkan lainnya yang tampak tidak terkait dengan kasus ini berada 1.600 mil jauhnya sudah menunjukkan sebuah perkembangan baru yang justru membuat kasus Lewis menjadi lebih aneh. Kasus lain yang belum terpecahkan tersebut tepatnya berada di luar kota kecil Moxie, terlihat oleh pengendara yang terkejut saat berjalan di garis tengah di sepanjang rute 24. Pria tersebut sudah dalam keadaan tewas. Pria yang tewas itu mengenakan pakaian gaya militer dan sepatu boot kerja. Tidak memiliki identitas, sidik jarinya pun tidak muncul di database manapun.
dan polisi tidak dapat mengidentifikasi pria misterius itu. Lalu kasus ini membingungkan pada saat itu dan tidak pernah terpecahkan, mendengkam di tanah kasus ini bersama kasus Lewis. Hal ini akan berubah pada tahun 2004 saat seorang detektif patroli negara bagian Washington bernama Patrick Bitter sedang melihat-lihat beberapa kasus dingin lama di internet. Dan salah satunya kebetulan adalah Sang Jones Doe, sebutan untuk pria tanpa identitas yang meninggal di Washington tersebut. Sang detektif mengotak-atik, melacak informasi dan karakteristik fisik orang hilang dan menemukan gambar David Lewis yang kebetulan sangat mirip dengan foto Jones Doe. Lalu berdasarkan firasatnya, dia mencoba menyelidiki hal ini dan menjadi semakin yakin bahwa Jones Doe itu adalah David Lewis. Hingga akhirnya tes DNA mengungkapkan. Tetapi masalahnya, fakta ini justru membawa kita kepada misteri yang lebih aneh, yaitu salah satunya adalah mengapa Lewis harus pergi jauh-jauh ke Washington. Dia tidak punya urusan di sana, tidak ada teman atau keluarga yang tinggal di sana, bahkan tidak pernah ke sana, dan sama sekali tidak menyebutkan tentang rencana pergi ke Washington. Dia sama sekali tidak punya koneksi ke Washington, jadi bagaimana dia bisa berjalan di jalur tengah jalan raya hingga tertabrak dan tewas di sana? Keluarga dan teman Lewis curiga bahwa dia telah diculik. Tetapi jika itu masalahnya, lalu siapa yang melakukannya dan mengapa mereka membawanya ke Washington? Dan juga jika dia telah diculik, bagaimana dia bisa berjalan sendirian di jalan raya itu? Dan mengapa dia tidak meminta bantuan dari kendaraan yang lewat? Teori ini yang muncul adalah bahwa dia pergi ke sana sendiri untuk alasan yang tidak diketahui. Mungkin secara khusus memilih Washington justru karena itu adalah tempat yang belum pernah dia kunjungi sebelumnya. Tapi itu masih belum menjawab mengapa dia berada di Washington, atau mengapa dia berjalan di tengah raya dengan mengenakan pakaian militer itu. Apakah dia mungkin bunuh diri? Jika iya, mengapa ia melakukannya di Washington? Sebenarnya misteri yang paling aneh adalah bagaimana dia bisa sampai di Washington. Tidak ada tiket pesawat miliknya yang ditemukan menuju ke sana. Jawabannya ini masih tidak diketahui hingga hari ini. Tidak ada alibi atau alasan mengapa Lewis menghilang dan bisa tewas di bagian negara lain. Yang tersisa hanyalah sebuah misteri yang sudah ada sejak beberapa dekade tahun lalu dan terpecahkan secara kebetulan. Lalu bagaimana menurut kalian dengan kasus David Lewis ini? Atau adakah dari beberapa pertanyaan tersebut yang bisa memicu kenapa si David Lewis ini bunuh diri di Washington? Dan apa penyebabnya? Silakan tinggalkan komentar kalian. Mungkin sampai di sini video kali ini. Jika kalian suka, kalian tahu harus ngapain. Saya Isma Fitria pamit. Steril.